Di balik gedung pencakar langit dan kemajuan modern ini, tersimpan kisah para kolonis yang membentuk takdir Amerika. Mari kita jelajahi salah satu babak menariknya. Sistem koloni Prancis di Amerika. Berbeda dengan Inggris, Prancis tidak mengutamakan pemukiman massal. Mereka fokus pada perdagangan dan aliansi politik. Sumber kekayaan utama mereka adalah perdagangan bulu, yang mengharuskan mereka menjaga hubungan baik dengan penduduk asli. Model Neo-Europe ini menciptakan pusat kekuasaan yang melestarikan budaya dan sistem pemerintahan Eropa. Namun, kekuasaan Perancis runtuh setelah Perang 13 tahun, dengan sebagian wilayah diserahkan kepada Inggris. Demikian, warisan budaya dan hukum Perancis masih terasa hingga hari ini menjadi bagian tak terpisahkan dari sejarah Amerika. Halo semuanya, selamat datang di video kami. Perkenalkan, kami dari kelompok ketiga. Nama saya Ceria Angelika Purba, bersama teman saya Nona Aprilica yang berada di sebelah kanan dan Nadia Triansa di sebelah kiri. Kami merupakan mahasiswi dari jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Amerika dengan tema Sistem Koloni Prancis di Amerika. Melalui video ini kami akan mencoba memberikan gambaran singkat mengenai bagaimana Prancis membangun koloninya di wilayah Amerika, mulai dari sistem pemerintahan, aktivitas perdagangan, hingga hubungan yang terjalin dengan penduduk asli. Kami berharap video sederhana ini dapat membantu menambah wawasan dan memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai topik yang kami bahas. Penasaran bagaimana cerita lengkapnya? Yuk, simak video kami sampai selesai. Kita tahu banyak tentang 13 koloni Inggris. Tapi tahukah kamu tentang imperium raksasa yang hampir menguasai setengah benua ini? Ini adalah kisah New France. Bayangkan sebuah dunia di mana samudra luas menjadi jalan menuju kekuasaan. Di abad ke-16, bangsa-bangsa Eropa berlomba menaklukkan wilayah baru. Spanyol datang membawa emas. Portugis mencari rempah-rempah. Inggris membangun koloni perdagangan. Namun di tengah persaingan itu, muncul satu kekuatan besar lain yang diam-diam membangun pengaruhnya di benua Amerika, Prancis. Berbeda dengan Inggris, motif utama Prancis bukanlah pemukiman, melainkan perdagangan bulu. Sungai menjadi arteri kehidupan, menghubungkan peladang dan pedagang ke pelabuhan utama. Pemerintahannya adalah cerminan monarki absolut di Prancis. Semua keputusan penting datang langsung dari Paris, menciptakan sistem yang terpusat dan terkontrol ketat. Salah satu hal unik, Prancis lebih berfokus pada aliansi daripada penindasan. Perkawinan campuran atau métis menjadi umum, menciptakan budaya baru yang saling mempengaruhi. Prancis tidak hanya datang sebagai penjelajah. Mereka datang membawa ambisi besar untuk membangun kerajaan kolonial di dunia baru. Wilayah-wilayah di Amerika Utara yang dingin, hutan-hutan luas, sungai-sungai besar, hingga pulau-pulau tropis di Karibia perlahan jatuh ke dalam pengaruh Prancis. Dari Quebec hingga New Orleans, dari Montreal hingga Haiti, Prancis membangun benteng dan kota-kota baru yang menjadi bagian penting sejarah Amerika. Tetapi di balik pembangunan itu, tersembunyi kisah persaingan, eksploitasi, dan peperangan yang merenggut banyak nyawa. Sebuah sistem yang dibangun di atas penderitaan, yang akhirnya melahirkan revolusi dan perjuangan. Inilah kisah sistem koloni Prancis. Perjuangan kekuasaan dan perdagangan yang mengubah wajah dunia selamanya. Angin laut bertiup dingin di pelabuhan Prancis. Kapal-kapal kayu besar bersiap meninggalkan Eropa menuju dunia yang belum sepenuhnya dikenal. Para pelaut, pedagang, dan tentara berkumpul membawa mimpi tentang kekayaan,
di seberang samudra. Apakah semua persediaan sudah dimuat ke kapal? Sudah, Kapten. Makanan untuk 3 bulan, bubuk mesiu, senapan, dan kain perdagangan. Bagus. Kita tidak boleh kalah dari Spanyol dan Inggris. Aku mendengar bangsa Spanyol menemukan emas dalam jumlah besar di selatan. Prancis tidak membutuhkan emas saja. Raja ingin wilayah baru, jalur perdagangan, dan kekuasaan. Apakah benar di dunia baru ada sungai sebesar lautan? Tanya begitu. Hutan luas, sungai panjang, dan hewan berbulu mahal. Kalau cerita itu benar, kita semua bisa menjadi kaya. Kapal pun mulai berlayar meninggalkan pelabuhan. Tidak ada yang tahu bahwa perjalanan itu akan mengubah sejarah Amerika selamanya. Hari-hari di laut dipenuhi badai, rasa lapar dan ketakutan. Ombak besar menghantam kapal Prancis yang terus bergerak menuju barat. Kapten, angin semakin kuat. Turunkan layar utama. Cepat. Kapal hampir kehilangan arah. Kenapa kita mempertaruhkan nyawa hanya demi tanah yang bahkan belum kita lihat? Karena kerajaan membutuhkan wilayah baru. Dan orang seperti kita hanya punya 2 pilihan, menjadi miskin di Prancis atau mengambil kesempatan di Amerika. Malam itu badai terus mengamuk, namun kapal tetap bertahan. Daratan di depan. Nah, kita berhasil. Hutan, sungai, luar biasa. Untuk pertama kalinya, para penjelajah Prancis melihat wilayah Amerika Utara yang luas dan liar. Atas nama Raja Prancis, tanah ini akan menjadi milik kerajaan. Tapi tempat ini sudah dihuni, Kapten. Kalau begitu, kita harus membuat mereka menerima kehadiran kita. Di tepi sungai besar, beberapa penduduk asli Amerika memperhatikan para pendatang asing dengan penuh curiga. Siapa mereka? Mereka datang menggunakan rumah kayu raksasa di atas air. Kami ada yang cantik bedong. Si seperti ini belum pernah kami lihat. Awalnya hubungan itu berjalan damai. Beberapa bulan kemudian, Prancis mulai membangun benteng pertama mereka di tepi sungai. Kita benar-benar akan tinggal di sini? Ya, benteng ini akan menjadi awal koloni Prancis. Kayu bagian timur sudah selesai dipasang. Jika benteng ini berhasil, kota besar akan tumbuh di sini. Kalau Inggris datang? Kalau Inggris datang, kita akan bertempur. Benteng kecil itu kelak berkembang menjadi pusat perdagangan dan pemerintahan Prancis di Amerika Utara. Malam pertama di Tanah Baru terasa sunyi. Api unggun menyala di tengah dinginnya udara Amerika Utara. Aku merindukan rumah. Semua orang di sini juga begitu. Menurutmu, apakah semua ini sepadan? Suatu hari nanti, tempat ini akan menjadi kerajaan besar Prancis. Atau mungkin menjadi kuburan kita. Tak seorang pun menyadari bahwa Tanah Baru itu akan menjadi medan perebutan kekuasaan selama ratusan tahun berikutnya. Angin laut bertiup dingin di pelabuhan Prancis. Kapal-kapal kayu besar bersiap meninggalkan Eropa menuju dunia yang belum sepenuhnya dikenal. Para pelaut, pedagang, dan tentara berkumpul membawa mimpi tentang kekayaan di seberang samudra. Apakah semua persediaan sudah dimuat ke kapal? Sudah, Kapten. Makanan untuk 3 bulan, bubuk mesiu, senapan, dan kain perdagangan. Bagus. Kita tidak boleh kalah dari Spanyol dan Inggris. Aku mendengar bangsa Spanyol menemukan emas dalam jumlah besar di selatan. Prancis tidak membutuhkan emas saja. Raja ingin wilayah baru,
jalur perdagangan, dan kekuasaan. Apakah benar di dunia baru ada sungai sebesar lautan? Katanya begitu. Hutan luas, sungai panjang, dan hewan berbulu mahal. Kalau cerita itu benar, kita semua bisa menjadi kaya. Kapal pun mulai berlayar meninggalkan pelabuhan. Tidak ada yang tahu bahwa perjalanan itu akan mengubah sejarah Amerika selamanya. Hari-hari di laut dipenuhi badai, rasa lapar dan ketakutan. Ombak besar menghantam kapal Prancis yang terus bergerak menuju barat. Kapten, angin semakin kuat. Turunkan layar utama. Cepat. Kapal hampir kehilangan arah. Kenapa kita mempertaruhkan nyawa hanya demi tanah yang bahkan belum kita lihat? Karena kerajaan membutuhkan wilayah baru. Dan orang seperti kita hanya punya dua pilihan, menjadi miskin di Prancis atau mengambil kesempatan di Amerika. Malam itu badai terus mengamuk, namun kapal tetap bertahan. Daratan di depan. Nah, kita berhasil. Hutan, sungai, luar biasa. Untuk pertama kalinya, para penjelajah Prancis melihat wilayah Amerika Utara yang luas dan liar. Atas nama Raja Prancis, tanah ini akan menjadi milik kerajaan. Tapi tempat ini sudah dihuni, Kapten. Kalau begitu, kita harus membuat mereka menerima kehadiran kita. Di tepi sungai besar, beberapa penduduk asli Amerika memperhatikan para pendatang asing dengan penuh curiga. Siapa mereka? Mereka datang menggunakan rumah kayu raksasa di atas air. Kami ada yang cantik bedong. Si seperti ini belum pernah kami lihat. Slavery brings us girls up. We're here to see in the Eropa. Awalnya hubungan itu berjalan damai. Beberapa bulan kemudian, Prancis mulai membangun benteng pertama mereka di tepi sungai. Kita benar-benar akan tinggal di sini? Ya, benteng ini akan menjadi awal koloni Prancis. Kayu bagian timur sudah selesai dipasang. Jika benteng ini berhasil, kota besar akan tumbuh di sini. Kalau Inggris datang? Kalau Inggris datang, kita akan bertempur. Benteng kecil itu kelak berkembang menjadi pusat perdagangan dan pemerintahan Prancis di Amerika Utara. Malam pertama di Tanah Baru terasa sunyi. Api unggun menyala di tengah dinginnya udara Amerika Utara. Aku merindukan rumah. Semua orang di sini juga begitu. Menurutmu, apakah semua ini sepadan? Suatu hari nanti, tempat ini akan menjadi kerajaan besar Prancis. Atau mungkin menjadi kuburan kita. Tak seorang pun menyadari bahwa Tanah Baru itu akan menjadi medan perebutan kekuasaan selama ratusan tahun berikutnya. Tahukah kamu, sistem kolonial Prancis di Amerika sangat berbeda dari negara Eropa lainnya. Ini bukan sekadar tentang mengambil tanah. Semua kekuasaan ada di tangan Raja Prancis di Eropa. Koloni hanyalah alat untuk memperkuat ekonomi dan kekuasaan kerajaan. Fokus utamanya, perdagangan bulu hewan. Kulit berang-berang adalah komoditas emas di Eropa, digunakan untuk pakaian mewah. Berbeda dengan bangsa lain yang sering berperang, Prancis membangun kerjasama. Namun hubungan tersebut tidak selalu damai. Masuknya bangsa Eropa membawa penyakit baru seperti cacar dan influenza yang menghancurkan populasi penduduk asli Amerika. Banyak masyarakat asli meninggal akibat penyakit yang sebelumnya tidak pernah mereka kenal. Selain penyakit, perebutan wilayah juga memicu konflik. Benteng-benteng Prancis dibangun di berbagai wilayah strategis untuk mempertahankan jalur perdagangan. Kehidupan di koloni Prancis sebenarnya sangat berat. Musim dingin di Amerika Utara sangat ekstrem. Makanan sering terbatas. Penyakit menyebar dengan cepat
dan serangan dari musuh bisa datang kapan saja. Para pemukim harus bertahan hidup di tepi dunia yang tak terduga. Satu koloni bergantung pada angin dan kapal-kapal yang membawa harapan. Hati-hati dengan peti itu. Kapal ini datang lebih lambat dari biasanya. Badai di Atlantik membuat perjalanan semakin berbahaya. Sulit dipercaya semua barang itu datang dari seberang lautan. Itulah yang membuat koloni ini tetap hidup. Dan kalau kapal-kapal itu berhenti datang, maka kita semua akan mati di sini. Kerajaan menginginkan hasil lebih besar tahun ini. Perdagangan belum meningkat, Yang Mulia. Namun Inggris juga mulai memperluas wilayah mereka. Inggris selalu menjadi masalah. Bukan hanya Inggris, beberapa suku asli mulai tidak mempercayai kita. Mereka menganggap kita terlalu banyak membangun benteng. Benteng dibangun untuk melindungi koloni atau untuk menguasai wilayah mereka. Kita berada di dunia baru untuk memperkuat Prancis. Jangan pernah lupakan itu. Pierre, bantu angkat air dari sumur. Airnya mulai membeku lagi. Kalau musim dingin semakin parah, kita harus menyimpan lebih banyak kayu. Iya, kapan kita pulang ke Prancis? Mungkin kita tidak akan pulang. Aku akan memberi 2 senapan untuk semua kulit ini. Itu terlalu sedikit. Senapan dan bubuk mesio sulit dibawa dari Eropa. Bagi kami, kalian tidak akan punya apa-apa untuk dijual. Dia benar. Kakak seluruh non-laufus betul pesenjas penduduk asli bagi perdagangan kita. Mereka hanya peduli pada keuntungan. Bagaimana dengan kita? Orang-orang Inggris mulai bergerak dari timur. Prancis akan membantu sekutunya. Kalian semua mengatakan hal yang sama. Kami berbeda dari Inggris. Bagi kami, semua orang Eropa sama saja. Mereka tidak percaya pada kita. Mereka punya alasan untuk itu. Anakku demam sejak kemarin. Banyak orang mulai sakit setelah kapal-kapal asing datang. Kami mencoba membantu. Tapi penyakit itu datang bersama kalian. Penyakit seperti cacar dan influenza menghancurkan populasi penduduk asli Amerika. Banyak desa kehilangan sebagian besar penduduknya hanya dalam waktu singkat. Kita tidak bermaksud melakukan ini. Gudang gandum hampir kosong. Kita hanya punya sedikit tepung. Bersama bawa botol covering. Kalau sungai membeku total, kapal tidak bisa masuk. Anak-anak mulai sakit. Kami membutuhkan obat. Obat? Kita bahkan tidak punya cukup makanan. Di tengah musim dingin yang gelap, ancaman datang dari luar benteng. Suara langkah kaki terdengar di balik salju tebal. Ada yang datang. Ambil senjata. Siapa mereka? Kemungkinan kelompok musuh dari utara. Padamkan apinya. Mereka mencoba masuk dari sisi timur. Malam itu benteng hampir jatuh. Orang-orang Perancis menyadari bahwa mereka tidak hanya melawan alam. Jauh di selatan, di wilayah Karibia, koloni Prancis menghasilkan kekayaan jauh lebih besar dibanding Amerika Utara. Perkebunan gula terbentang luas di bawah panas matahari tropis. Namun kemewahan itu dibangun di atas penderitaan ribuan budak Afrika. Cepat bergerak. Mereka meditasi keras supaya Horeo. Kalian berhenti saat aku bilang berhenti. Budak dipaksa bekerja tanpa belas kasihan. Mereka hidup dalam ketakutan. Sementara itu, persaingan antara Prancis dan Inggris semakin memanas. Kedua negara mulai membangun benteng di wilayah strategis Amerika Utara. Inggris membangun permukiman baru di selatan. Dia dapat ingin menguasai sungai Mississippi. Kalau itu terjadi, perdagangan kita akan hancur. Kenapa semua bangsa Eropa terus berebut tanah ini?
Karena siapa yang menguasai Amerika? Malam itu, Pierre duduk sendiri di dekat api unggun. Salju perlahan turun di luar benteng. Dulu aku berpikir Amerika adalah tanah harapan. Tidak sekarang. Sekarang aku melihat perang, penyakit, dan keserakahan. Itulah harga sebuah kerajaan. Apakah semua ini benar-benar layak? Mungkin suatu hari nanti, orang-orang akan mengingat tempat ini sebagai awal dari sesuatu yang besar. Atau awal dari kehancuran. Tanah baru itu, Prancis terus membangun koloninya. Namun semakin besar kekuasaan mereka, semakin besar pula konflik yang akan datang. Di Prancis abad ke-18, dua dunia berdiri berhadapan. Mewah dan kemelaratan terpisah oleh dinding ketidakadilan yang tinggi. Pajak yang menekan, utang nasional yang membelit, dan harga makanan yang meroket membuat kemarahan rakyat semakin memuncak. Raja Louis Maclinese dan Marie Antoinette menjadi simbol kemewahan kerajaan yang merusak negeri. Rakyat bangkit melawan monarki yang tak peduli. Tahun 1789, keguncangan dunia dimulai. Penjara Bastille diserbu, menjadi simbol runtuhnya kekuasaan absolutis. Revolusi ini membawa semboyan yang mengubah sejarah, kebebasan, persamaan, dan persaudaraan. Namun dampaknya tidak hanya dirasakan di Eropa. Di Haiti, para budak mulai mempertanyakan, jika rakyat Prancis bisa menuntut kebebasan, mengapa kami tidak? Pertanyaan itu berubah menjadi pemberontakan besar, menghasilkan salah satu revolusi budak paling terkenal dalam sejarah dunia. Sementara itu, muncul sosok baru, Napoleon Bonaparte. Seorang jenderal muda jenius yang berhasil naik ke puncak kekuasaan dan menjadi kaisar Prancis. Di bawah Napoleon, Prancis kembali memperkuat pengaruhnya, namun menghadapi perlawanan kuat. Di saat koloni Prancis berkembang, keadaan di tanah asal mulai berubah. Paris dipenuhi kemewahan, istana kerajaan megah dengan pesta tak berhenti. Namun di luar tembok istana, rakyat hidup dalam penderitaan. Musim panen gagal, harga roti naik tajam, pajak semakin berat. Anggur tahun ini luar biasa. Aku mendengar koloni di Karibia menghasilkan lebih banyak gula. Bagus, itu berarti pemasukan kerajaan meningkat. Yang mulia, rakyat mulai melakukan protes di beberapa kota. Hanya protes kecil, mereka akan menang. Rakyat mengatakan mereka kelaparan. Laparan bukan urusan istana. Sementara rakyat kesulitan membeli roti, kaum bangsawan hidup dalam kemewahan. Ketimpangan itu perlahan memicu kemarahan. Di jalanan Paris, suasana berbeda jauh dari istana. Orang-orang antre membeli roti. Banyak yang tidak mampu membeli makanan. Harga roti naik lagi. Kita bekerja siang malam tapi tetap miskin. Karena kerajaan hanya peduli pada bangsawan, dan membayar pajak, tetapi kaum bangsawan hidup bebas. Dan uang negara dihabiskan untuk perang dan pesta. Kita lapar sementara mereka hidup mewah. Marahan rakyat semakin besar. Mereka mulai mempertanyakan kekuasaan raja. Vrij verblijf bureaus te boetes, waardoor je Prancis dari Quebec bereid bekauwtje. Apa yang terjadi di Prancis? Paris kacau. Rakyat mulai memberontak. Memberontak terhadap raja? Mereka menyerbu jalan-jalan. Banyak tentara mulai kehilangan kendali. Itu tidak mungkin. Semua orang membicarakan revolusi. Rarajwis menjadi bersyaft ke seluruh koloni Prancis di Amerika. Orang mulai bertanya-tanya, rakyat di Prancis menuntut kebebasan? Apakah koloni juga akan berubah? Tanggal 14 Juli 1299, rakyat Paris menyerbu penjara Bastille. Bastille harus jatuh. Kebebasan. Mundur. Kalian melawan kerajaan. Kita sudah terlalu lama ditindas. Penjara Bastille akhirnya jatuh ke tangan rakyat. Hari itu mengubah sejarah Prancis selamanya. Revolusi membawa semboyan baru yang menggema ke seluruh dunia. Liberté, égalité, fraternité, bebasan, persamaan, persaudaraan. Di Quebec,
Para pemukim membicarakan semboyan itu. Kebebasan. Kata yang indah. Tapi apakah kerajaan benar-benar percaya pada itu? Revolusi bisa membawa harapan atau kehancuran. Di koloni Saint-Domingue atau Haiti sekarang, kabar revolusi menyebar cepat. Para budak mendengar tentang kebebasan dan persamaan. Mereka mulai bertanya, jika semua manusia setara, mengapa mereka masih diperbudak? Di Prancis rakyat melawan rajanya. Mereka bahkan semua manusia memiliki hak. Apakah itu termasuk kita? Kalau kebebasan hanya untuk orang kulit putih, maka revolusi itu bohong. Ketegangan di Haiti akhirnya meledak menjadi pemberontakan besar. Perkebunan-perkebunan dibakar. Para budak mengangkat senjata melawan tuan tanah Prancis. Panggil tentara sekarang. Kita tidak akan hidup sebagai budak selamanya. Kebebasan. Pemberontakan Haiti menjadi salah satu revolusi paling berarti dalam sejarah dunia. Pemberontakan Haiti menjadi salah satu revolusi budak terbesar dalam sejarah dunia. Koloni terkaya Prancis mulai runtuh dari dalam. Di Prancis, revolusi semakin brutal. Kerajaan kehilangan kekuasaan. Louis XVI ditangkap bersama keluarganya. Aku adalah Raja Prancis. Tidak lagi. Rakyat tidak ada berdiri membantu Reich. Namun revolusi sudah berubah menjadi gelombang yang tidak bisa dihentikan. Raja Louis XIX akhirnya dihukum mati dengan gilotin. Di tengah kekacauan revolusi, muncul seorang jenderal muda bernama Napoleon Bonaparte. Ia cerdas, ambisius, dan sangat ahli dalam strategi perang. Napoleon memenangkan pertempuran lagi. Namanya mulai terkenal di seluruh Prancis. Prancis tidak boleh lemah. Rakyat melihatmu sebagai penyelamat. Aku akan membawa Prancis menuju kejayaan. Napoleon mencoba membangun kembali kekuatan Prancis, termasuk di wilayah koloninya. Namun perang besar terus terjadi di Eropa. Inggris menjadi musuh utama Prancis. Di Amerika, koloni-koloni Prancis mulai terancam. Kerajaan membutuhkan lebih banyak pajak dari koloni. Koloni sudah kesulitan bertahan. Perang di Eropa menghancurkan semuanya di sini. Selama Prancis berperang, koloni akan terus menjadi korban. Tahun demi tahun berlalu. Perang membuat Prancis kehabisan uang dan tenaga. Inggris mulai menguasai lautan. Koloni-koloni Prancis perlahan jatuh satu persatu. Banyak wilayah perdagangan sudah direbut Inggris. Kerajaan tidak mampu mempertahankan semuanya. Jadi, semua perjuangan ini sia-sia? Tidak sia-sia. Lalu apa yang tersisa? Jejak mereka akan tetap ada bahkan setelah kerajaan runtuh. Napoleon akhirnya dikalahkan oleh koalisi negara-negara Eropa. Ia dibuang dari kekuasaan. Mimpi besar kejayaan Prancis mulai berakhir. Kaisar kalah, lalu bagaimana dengan Prancis? Revolusi Prancis tidak hanya mengguncang Eropa, ia mengubah dunia. Gagasan tentang kebebasan, persamaan, dan hak manusia menyebar hingga ke koloni-koloni di Amerika. Namun di balik kata-kata indah itu, terdapat perang, darah, dan penderitaan. Kolonialisme Prancis meninggalkan jejak besar di Amerika. Bahasa mereka masih terdengar di Quebec. Budaya mereka masih hidup di New Orleans. Dan sejarah mereka masih terasa di Haiti. Tapi sejarah juga mengingat bahwa kekuasaan besar selalu memiliki harga. Dan di Amerika, harga itu dibayar oleh jutaan manusia.
sekian materi dari kelompok kami. Terima kasih sudah menyaksikan dan semoga menambah pengetahuan kita bersama. Terima kasih.